Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para pemirsa channel MP Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih bisa menikmati aneka macam nikmat, tak terkecuali nikmat di penghujung bulan Ramadan, nikmat yang tiada taranya di antara nafahat bagaimana yang telah kita kaji pada kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini ada nafahat yang merupakan nafahat besar di bulan suci Ramadan, yakni malam Al-Qadar, malam penentuan, di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan, menetapkan beberapa hal yang terjadi pada para hambanya, baik kalangan manusia dan jin. Siapa yang dipanjangkan umurnya, siapa yang dipendekkan umurnya, pembagian rezeki maupun ujian-ujian, bala-bala sudah ditentukan pada malam itu. Bagaimana pendapat Imam Al-Qurtubi? Malam Al-Qadar bagi umat Islam merupakan malam spesial, di mana malam itu merupakan puncak kemuliaan, karena di malam itu meludaknya rahmat Allah yang turun, sehingga rahmat Allah itu dikawal ketat oleh makhluk-makhluk Allah yang suci, yang membawa suatu yang suci yang diantarkan, diperuntukkan untuk mereka yang mensucikan diri beribadah di muka bumi. Maka tentu malam itu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh para hamba-hamba Allah. Maka malam itu penuh rahasia, di mana malam itu turunnya begitu banyak kemuliaan yang memuncak, sehingga malaikat-malaikat mengiring dia dan diantarkan kepada siapa yang berhak mendapatkan. Maka beruntung dan bahagialah kita tatkala di malam itu kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang tekun beribadah. Lailatul Qadar
pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran malam itu diturunkan sekaligus satu mushafnya, satu bungkul Al-Qurannya, sampai ke Baitul Izzah di langit pertama atau langit dunia. Setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur ke muka bumi sesuai dengan kebutuhan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat awal mulanya Lailatul Qadar, yaitu turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah, maka ada pertanyaan, adakah Lailatul Qadar setelah itu? Karena Al-Quran sudah selesai diturunkan dan sudah diturunkan di Baitul Izzah di malam Al-Qadar itu. Masih kalau kita mengkaji secara makna tentang Lailatul Qadar, yakni Allah menurunkan petunjuk-petunjuk, hidayah-hidayah, ilham-ilham, firasat-firasat pada para hamba-hamba pilihannya. Maka Lailatul Qadar setelah itu merupakan malam-malam di mana Allah menurunkan hikmah-hikmahnya. Bagaimana Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad atiya khairun katsir. Allah menurunkan, memberikan hikmah-hikmah. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia diberikan suatu pemberian yang sangat banyak. Apa itu? Kalau kita kaitkan dengan Lailatul Qadar, yaitu hikmah-hikmah Al-Quranul Karim. Maka tentu orang yang akan mendapatkannya mereka yang banyak membaca Al-Quran, mereka yang banyak memahami Al-Quran, mereka yang banyak mengamalkan Al-Quran, mereka yang banyak menjaga, memelihara, menghafal Al-Quran, mereka yang banyak memfasilitasi orang di dalam beribadah melalui Al-Quran. Mereka yang menyediakan media-media, tempat-tempat di mana orang bisa beramal atau mengamalkan Al-Quran, maka mereka termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, paling tidak kita orang awam, minimal kita bisa membersamai orang-orang yang kira-kira mendapatkan malam Al-Qadar itu. Maka insya Allah kita pun akan mendapatkan malam Al-Qadar. Karena malam Al-Qadar tentu sangat berat untuk kita dapatkan. Karena ternyata malam Al-Qadar diperuntukkan bagi hamba pilihan. Oleh karena itulah kita selaku orang awam, umat muslim yang masih awam atau pada umumnya yang tidak banyak amalnya, tentu Nabi juga sebagaimana sifatnya harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, memberikan jalan keluar bagaimana kita yang masih awam, yang masih sedikit amalnya bisa mengejar mendapatkan malam Al-Qadar. Tapi kita tidak bahas pada kajian kali ini. Insya Allah akan kita bahas pada kajian-kajian berikutnya. Bagaimana kita hamba yang biasa ini atau
yang masih awam ini bisa mendapatkan malam Al-Qadar walaupun dengan amal yang sangat sederhana. Demikian kurang lebih mohon maaf, dan Allah yakum minasabilil muttaqin ila daril falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.